Ada sebuah tempat begini, namanya Pegadaian Ubah Nasib. Di sini bisa membantu Anda mendapat semua yang Anda mau, termasuk karir, cinta, penampilan, dan kekayaan. Tapi harus membayar harga mahal, dan Anda boleh menukar yang Anda berpikir tidak penting. Karena itu, Pegadaian Ubah Nasib sudah didirikan. Tamu pertamanya adalah Anduong. Dia adalah seller di meja makanan para pemimpin pabrik. Mereka selamat Anduong, yang sudah membantunya mendapat kontrak. Tak terduga si direktur menyukainya. Keluarkan sebotol alkohol, menyuruh dia minum habis dulu baru membahas bisnis. Anduong berpikir sedikit baru mengangkat botol. Jika tidak untuk uang, siapa ingin melakukan sebagai begitu ya? Anduong tidak bisa bertahan karena alkohol keras. Dianggap sebagai mainan para pemimpin. Hal bisnis tidak berhasil, bahkan dianggap sebagai ekor monyet. Dia membawa emosi di tempat kerja ke rumah. Si istri sangat baik dan lemah. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata mengeluh suaminya. Pria ya, di luar bekerja susah. Ke rumah mengeluh beberapa kata merupakan hal biasa. Si istri memberinya teh. Setelah banyak tahun, tidak ada janjian. Hanya tinggal dalam rumah sewa kecil. Bahkan tidak membelikan istri sebuah cincin ketika menikah. Anduong tidak percaya bahwa istrinya tidak berpikir apa. Si istri jawab, kita suami dan istri jangan berkata begitu. Hanya perlu bahagia aja. Istri memasak mie untuk suaminya. Anduong membuat mangkok mie jatuh. Karakter istrinya membuatnya berpikir sebagai ejekan. Akhirnya si istri merasa suaminya semakin menjadi konyol. Sudah pergi. Setelah si istri pergi, seekor kucing hitam muncul di jendela. Dia mengantar Anduong ke Pegadaian Ubah Nasib. Tuan Pegadaian bernama Trahu. Dia berkata, tempat ini bisa membantu Anda menjalankan semua impian. Hanya perlu menukarnya sesuatu aja. Semuanya bisa ditukar di pegadaian ini. Misalnya waktu, kehidupan, kesehatan. Dia tanya Anduong bahwa ingin apa. Anduong berkata ingin karir. Ketika ditanyakan memakai apa untuk dinukar, Anduong berpikir dan jawab, ingin memakai cinta untuk menukar. Dalam matanya, tak ada apa lebih penting daripada karir. Tuan Hu menyuruh istrinya membawa kontrak. Hanya tanda tangan di sana, impiannya akan terwujudkan. Tentu saja, setelah menandatangani kontrak, karir Anduong semakin berkembang. Dari seorang seller kecil menjadi direktur sebuah perusahaan, hanya setelah beberapa bulan, menjadi orang di depan semua bidang. Para pemimpin yang pernah bully dan mengejek Anduong, sekarang sedang memintanya, harus melihat emosinya untuk melakukan. Tamu kedua Pegadaian Ubah Nasib bernama Na. Dia dan Bang Bang adalah teman muda dan baik. Di jalan mengantar Bang Bang sedang mabuk ke rumah. Ketua kelas menemukan mereka. Dia ingin ke rumah bersama mereka, tapi kata ketua kelas mobil itu hanya 2 kursi. Dia mengantar Bang Bang ke rumah, meninggalkan Na sendiri. Ternyata, Na cinta ketua kelas. Hari ini, dia sudah berani untuk menunjukkan cinta kepadanya. Tapi ketua kelas berkata, Na tidak cocok samanya. Karena sedih, Na mulai minum alkohol. Melihat Na sudah terlalu malam belum ke rumah, Bang Bang khawatir. Na tidak angkat lebih 20 panggilan. Setelah ke rumah, kepedulian Bang Bang adalah munafik sama Na. Ingat lagi jawab ketua kelas. Na berpikir Bang Bang merampok ketua kelas darinya. Sejak kecil sudah begitu. Semua pria di sekitarnya hanya berpikirnya sebagai mainan. Na berkata Bang Bang ingin main sama Na karena hanya ingin meningkatkan kecantiknya aja. Sampai sekarang, semua yang Na makan, minum, memakai milik Bang Bang. Na keluarkan sedikit uang tunai dari tasnya, melempar di depan Bang Bang, dan keluar tidak kembali lagi. Di jalan raya dingin, dia melihat seekor kucing hitam. Dia mengantarnya ke Pegadaian Ubah Nasib. Na menandatangani kontrak, memakai persahabatan menukar kecantikan. Dia hanya perlu kecantikan. Ketua kelas akan cintanya, dan tak ada persahabatan tak apa-apa. Hari berikutnya Na bangun. Dia tidak bisa percaya dirinya dalam cermin. Dia sekarang, baik muka maupun bentuk badan, sudah menjadi luar biasa. Banyak pria mendekatinya, tidak mengemudi Ferrari menjemputnya aja, bahkan mengantarnya mancing ikan. Bahkan ketua kelas melihatnya juga terkejut. Segera memanfaatkan Bang Bang untuk mencari peluang di samping Na. Tamu ketiga Pegadaian Ubah Nasib adalah pecandu judi. Dia bernama Acau, lewat 30 tahun. Tak ada pekerjaan, tak ada istri. Setiap hari main kejudian. Hanyalah nasib beruntungnya belum tiba. Selalu kalah. Dia membeli besar hasilnya kecil. Dia membeli kecil hasilnya besar. Orang lain tahu, membeli yang lawannya akan menang. Ayah tuanya setiap hari kesini untuk mencarinya. Semua hal berharga dalam rumah sudah dijualkan oleh Acau. Ayahnya kecewa, berharap anaknya bisa berhenti berjudi. Tapi Acau tidak taat. Aku tak menang, karena aku tak beruntung. Aku ingin beruntung. Aku beruntung, aku akan menang, aku akan ada banyak uang. Kenapa kamu tidak bertobat ya? Dia ingat dalam rumah ada kalung mutiara ditinggalkan oleh ibunya. Mencari di mana-mana di rumah. Akhirnya Acau menemukan kalung itu. Inilah barang satu-satunya berharga dalam rumah. Ayahnya khawatir. Ayahnya berkata jika dia membawa kalung keluar, jangan pernah kembali lagi. Malam itu, Acau sudah mabuk. Sudah melihat seekor kucing hitam di jalan ke kasino. Dia mengantarnya ke Pegadaian Ubah Nasib. Dia menukar nasib beruntung dengan cinta satu-satunya. Sudah menandatangani kehidupan Acau sebagai diangkat. Mengambil uang di jalan. Dia tahu nasib beruntung sudah tiba. Acau, dia ke kasino membeli apa hasilnya pasti begitu. Membeli apapun juga menang. Semuanya mengikutinya membeli. Orang kasino menunjukkan kemarahannya. Tak lama lagi Acau sudah di puncak permainan, membantu semuanya mendapat yang mereka inginkan. Tuan Hu sangat senang, karena inilah keinginan awalnya ketika membuat pegadaian tersebut. Tapi tak lama lagi, Anduong, Na, Acau,
Ketiganya bersama pergi ke Pegadaian Ubah Nasib. Mereka ingin meminta Tuan Hu membatalkan kontrak. Ternyata meskipun An Duong ada karir yang sukses, tapi ketika ke rumah, dia diabaikan oleh istrinya. Tak ada teh panas enak, tak ada mie panas. Bahkan sebuah rumah berharga jutaan dolar juga tidak bisa memanaskan hati istrinya. Setelah istri pergi, An Duong ke rumah makan mie instan tiap hari. Menangis bertobat. Waktu itu dia baru mengerti. Ternyata, bahagia selalu di sampingnya. Hanya menyalahkan diri tidak menemukannya. Dan meskipun dia milik cinta ketua kelas, tak terduga, dia adalah si bajingan. Memperkenalkan teman dekat Nana padanya. Tak lewat beberapa hari, kedua orang itu sudah jatuh cinta. Ketua kelas tidak hanya tidak minta maaf, bahkan memukul Na. Ingat lagi Bang Bang pernah baik samanya. Hidup senang samanya. Na baru bertobat. Waktu itu, akhirnya dia mengerti. Persahabatan merupakan yang paling penting samanya. Acau, meskipun menang banyak uang di kasino, tapi dia merasa tak ada makna. Karena dari awalnya dia tahu dia akan menang. Melihat orang lain ada ayah mencari, Acau mengerti. Dia juga ada seorang ayah tua. Tapi ketika dia kembali rumah, dia baru tahu bahwa ayahnya menderita demensia. Dia hanya melihat foto-foto lama setiap hari. Dia tidak ingat lagi siapa dalam foto-foto. Hanya merasa sangat penting. Setiap hari melihat sangat lama, sangat teliti. Melihat hingga si ayah menjadi begini. Acau menangis dan bertanya, "Ingat orang ini tidak?" Si ayah tua akhirnya sudah ingat lagi. Inilah Acau, anaknya. Dia berkata Acau waktu kecil sangat taat. Tapi setelah keluar tidak kembali lagi. Setelah itu su ayah kambuh lagi. Tanya Acau adalah siapa? Acau jawab, "Aku adalah A." Tapi si ayah tua tidak bisa ingat lagi. Dia mengantar ayahnya ke masa kecil. Waktu itu ayah sering mengantarnya ke kedai-kedai. Ayah berkata makanan di sini tidak enak. Tak ada makanan disukai Acau. Dia menyuruh ayah minum sedikit alkohol. Di depan mereka, si ayah mencopet bakpao di meja di samping, membungkusnya dan menaruh di tangan. Katanya Acau suka makan ini. Tak lama lagi si ayah berpulang. Acau berlutut di kuburan ayahnya, meleleh dalam bertobat. Waktu itu dia baru mengerti. Sudah hilang orang paling cintai. Ada banyak uang juga tak berguna. 3 orang bertobat dan ingin membatalkan kontrak. Tapi Tuan Hu jawab, perjanjian dalam kontrak yang pernah digadai tidak boleh ditukar lagi. Na tidak percaya pada magik. Melihat botol kaca sedang bersinar di meja, segera memecahkannya. Waktu mulai dikembali. Semuanya kembali waktu awalnya. An Duong bersama istrinya mengalami kehidupan bahagia, manis. Persahabatan antara Na dan Bang Bang semakin erat. Acau akhirnya sudah berhenti berjudi, menjadi seorang anak berbakti. Ayah memberinya kalung mutiara yang milik ibunya, memberikannya. Ketika Tuan Hu terbangun lagi, film juga berakhir. Film Pegadaian Ubah Nasib dirilis pada tahun 2018. Orang-orang selalu mengikuti yang mereka tidak milik, tapi lupa bahwa yang mereka milik. Tapi ketika sudah mendapat yang mereka ada, tapi kangen lagi yang mereka pernah ada. Itu karakter manusia. Merindukan merupakan asal-usul kesakitan. Dan impian manusia merupakan tak terbatas. Hanya bisa mengendali keinginannya. Kepuasan untuk hidup lebih bahagia. Ceritanya berakhir di sini. Saya bernama Konyol. Ingat subscribe dan follow ya.